Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari sosiologi. Kita akan membahas terkait struktur sosial dan stratifikasi sosial. Jangan lupa di like and share ya video pembelajaran ini. Baik, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk struktur sosial dalam fenomena kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian diferensiasi sosial dan dapat mengidentifikasi bentuk dari diferensiasi. Baik, materi kali ini adalah struktur sosial. Sebagian para ahli sosiologi menganggap struktur sosial identik dengan lembaga sosial, bangunan sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Dalam antropologi sosial, konsep struktur sosial dianggap sama dengan organisasi sosial, khususnya jika dihubungkan dengan masalah kekerabatan dan kelembagaan atau hukum pada masyarakat yang masih sederhana. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri umum struktur sosial pada masyarakat. 1. Secara horizontal, masyarakat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial. Kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, profesi, ras, adat, dan kedaerahan. Seluruh masyarakat berdasarkan karakteristiknya terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki karakteristik sama. Contoh: ras, suku bangsa, gender, agama. Yang kedua adalah secara vertikal. Ketidaksamaan sosial vertikal adalah perbedaan antara individu atau kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan lebih rendah atau tingkatan lebih tinggi. Struktur sosial masyarakat ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antar kelas sosial. Kemudian, hierarki status-status sosial dengan segala peranannya dari struktur status yang tertinggi hingga struktur status yang terendah. Contoh: struktur pemerintahan sebuah desa atau kelurahan berisi kepala desa, kepala dusun, RT, dan RW, ketua RT. Struktur ini dilihat dari struktur kekuasaan perangkat pemerintahan desa. Baik, yang berikut adalah bentuk struktur sosial di Indonesia menurut Nasikon. 1. Vertikal disebut stratifikasi sosial atau struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan-lapisan sosial. Yang kedua adalah horizontal, disebut diferensiasi sosial atau struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan adat. Dilihat dari sifatnya, struktur sosial kaku atau anggota masyarakat sulit melakukan perpindahan status. Contoh: sistem kasta. Struktur sosial luas atau anggota masyarakat bebas bergerak melakukan perubahan. Contoh: stratifikasi sosial terbuka.
struktur sosial formal atau bentuk sosial yang diakui oleh pihak yang berwenang, contoh bupati. Struktur sosial informal atau struktur sosial yang nyata, ada dan berfungsi, tetapi tidak memiliki ketetapan hukum dan tidak diakui oleh pihak yang berwenang, contoh tokoh masyarakat. Dilihat dari identitas keanggotaan masyarakat. Struktur sosial homogeni atau terdapat latar belakang kesamaan identitas dari setiap anggota masyarakatnya, contoh kesamaan ras. Kemudian struktur sosial yang heterogen atau keragaman identitas dari anggota masyarakat seperti memiliki latar belakang ras. Yang terakhir adalah dilihat dari ketidaksamaan sosial, keadaan geografis, atau menghasilkan perbedaan mata pencaharian, corak, dan tradisi. Etnis atau ras atau suku bangsa memiliki latar belakang nenek moyang yang berbeda, hidup terpencar di pulau-pulau yang terpisah oleh lautan, menyebabkan timbul keanekaragaman budaya. Kemampuan atas potensi diri atau perbedaan potensi menghasilkan perbedaan profesi, kekayaan, hobi, dan sebagainya. Latar belakang sosial atau menghasilkan perbedaan tingkat pendidikan, peranan, prestise, dan kekuasaan. Oke, selanjutnya bentuk struktur sosial menjadi dua tipe menurut Peter M. Blow. Yang pertama adalah intersected atau interseksi. Jika keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat menyilang atau interseksi, artinya keanggotaan dalam kelompok sosial tersebut memiliki latar belakang ras, suku bangsa, atau agama yang berbeda-beda. Yang kedua adalah konsolidasi. Jika terjadi tumpang tindih parameter atau tolak ukur dan mengakibatkan penguatan identitas keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial. Dalam proses sosial, kelompok sosial berkembang menjadi wadah bagi individu-individu yang memiliki latar belakang ras, suku, kebiasaan, dan kepercayaan yang sama. Baik, yang berikut adalah konsekuensi bentuk struktur sosial. Interseksi merupakan persilangan atau pertemuan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial dari berbagai seksi, baik berupa suku, agama, jenis kelamin, atau kelas sosial dalam suatu masyarakat majemuk. Setiap kelompok masyarakat tentu mempunyai kekhasannya masing-masing, agama, dan sebagainya. Namun sebagai bangsa Indonesia, kelompok yang satu tak bisa dipisahkan dari kelompok lainnya. Misalnya mereka termasuk kelompok etnik tertentu juga menjadi anggota kelompok agama tertentu. Interseksi terjadi bisa melalui A. Hubungan ekonomi melalui perdagangan dan perindustrian. Kemudian hubungan sosial melalui perkawinan dan pendidikan. Yang C,
hubungan politik melalui hubungan diplomatik atau hubungan antar negara. Proses hubungan sosial di antara kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat majemuk mengakibatkan dua hal, yaitu proses integrasi dan konflik sosial. Proses integrasi sosial terjadi jika hubungan di antara kelompok-kelompok sosial berlangsung secara interseksi atau bersilang, sehingga perbedaan sosial di antara kelompok-kelompok sosial tersebut diperkecil oleh adanya kesamaan-kesamaan di antara mereka. Dampak interseksi: A. Meningkatkan solidaritas. Yang B. Menimbulkan potensi konflik. Baik anak-anak, kita lanjut. Konsekuensi bentuk struktur yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi merupakan suatu proses penguatan atau peneguhan keanggotaan individu atau beberapa kelompok yang berbeda dalam suatu kelompok sosial melalui tumpang tindih anggota, sekaligus punya arti memperkuat rasa persatuan antar komponen atau kebudayaan masyarakat dengan mengedepankan parameter nilai kesatuan seperti nasionalisme. Konsolidasi merupakan hubungan yang justru menciptakan perbedaan-perbedaan sosial yang mencolok. Hubungan konsolidasi terjadi apabila masing-masing kelompok tidak terkait satu sama lain, tetapi justru saling memperkuat perbedaan mereka dengan menambah perbedaan dalam aspek lain, sehingga perbedaan antar kelompok tersebut semakin tajam. Yang berikutnya adalah stratifikasi sosial. Pendapat para ahli mengenai pengertian stratifikasi sosial. A. Menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial merupakan ciri yang tetap pada setiap kelompok sosial yang teratur. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan pembedaan kelompok atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. B. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, stratifikasi sosial berarti sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. C. Menurut Robert M. Z. Lawang, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise. D. Menurut Bruce J. Cohen, stratifikasi sosial adalah sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. Yang terakhir adalah E. Menurut Astrid S. Susanto, stratifikasi sosial adalah hasil kebiasaan hubungan antar manusia secara teratur dan tersusun sehingga setiap orang setiap saat mempunyai situasi yang menentukan hubungan dengan orang secara vertikal maupun horizontal dalam. Baik, selanjutnya dasar atau kriteria stratifikasi sosial. Adapun dasar atau ukuran yang bisa dipakai
untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam satu stratifikasi sosial adalah A. Ukuran kekayaan. Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak akan menempati stratifikasi teratas. Kriteria kekayaan berkaitan dengan pendapatan. Kriteria umum yang biasa digunakan pada lapisan ini antara lain rumah dan perabot mewah, mobil mewah, simpanan dalam bentuk kepemilikan tanah yang luas, nilai pajak yang besar, cara berpakaian, serta jenis bahan yang dipakai, dan kebiasaan atau cara berbelanja. B. Ukuran kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang terbesar akan menempati strata yang tinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat. Kekuasaan itu didukung oleh unsur lain seperti kedudukan atau posisi dalam masyarakat, kekayaan yang dimiliki, kepandaian, dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah C. Ukuran kehormatan atau keturunan. Orang yang dihormati dan disegani akan mendapatkan tempat strata yang tinggi, dan ini biasanya terdapat pada masyarakat yang masih tradisional. Misalnya, orang tua yang dianggap bersahaja dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau bangsawan akan menempati lapisan atas. Contoh, gelar andi pada masyarakat Bugis. D. Ukuran ilmu pengetahuan atau pendidikan. Artinya, jika seseorang dinilai mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak, maka ia mempunyai penghargaan dari masyarakat tentang dirinya. Contoh, cendekiawan, dosen, dokter. Sifat stratifikasi sosial. Yang pertama adalah sifat alamiah. Alasan utama terbentuknya lapisan masyarakat secara alamiah adalah keturunan, senioritas, dan pemimpin masyarakat adat. Yang kedua adalah sifat disengaja. Adapun alasan utama stratifikasi sosial yang disengaja adalah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal seperti pada pemerintahan, perusahaan, partai politik, dan lain-lain. Fungsi stratifikasi sosial. Dalam masyarakat modern yang terus berevolusi, sistem stratifikasi sosial sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat yang semakin kompleks, maka pembagian kerja juga semakin beragam. Kemudian dipandang melalui pendekatan fungsional. Stratifikasi sosial berfungsi mendorong sistem pembagian kerja yang efektif, di mana individu terbagi ke dalam spesialisasi-spesialisasi tertentu
dalam suatu sistem masyarakat. Stratifikasi memungkinkan pekerjaan yang dikerjakan individu menjadi lebih efektif dan waktu yang relatif singkat. Baik, selanjutnya adalah faktor stratifikasi. Stratifikasi ekonomi. Stratifikasi yang terjadi berdasarkan faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendasari terbentuknya kelas sosial. Secara spesifik, kemunculan kelas sosial ada pada era revolusi industri dan kapitalisme, di mana masyarakat terbagi menjadi dua kelas, kelas pekerja atau kelas bawah, dan kelas pemilik modal atau alat produksi, yaitu kelas atas. Yang kedua adalah stratifikasi politik. Faktor politik yang mendasari terbentuknya stratifikasi sosial adalah kekuasaan. Singkatnya, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuannya. Biasanya, kekuasaan didapatkan oleh individu melalui jabatan formal. Makin tinggi jabatan individu, maka ia akan makin dihormati oleh masyarakat dan menduduki kelas sosial atas. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga adalah stratifikasi status sosial. Dalam hal ini, pembagian kelas pada masyarakat didasari oleh perbedaan status berdasarkan kehormatan. Biasanya, individu yang berasal dari kelas terhormat atau kelas atas akan cenderung membatasi pergaulan dengan orang dari luar kelasnya.